Tidak pernah sama sekali. Ada memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi nggak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Jadi ini peristiwa-peristiwa hukum yang harus kita ikuti. Jadi semua saksi itu harus dinilai oleh hakim. Apakah ini juga saksi oleh takut berlutut kepada majikannya atau kepada seseorang yang berpengaruh kepada dia, itu juga harus kita lihat. Yang seharusnya seluruh rakyat Indonesia untuk bisa mewujudkan keadilan kepada siapapun yang tengah berproses hukum. Itu tampaknya banyak sekali yang tidak tahu soal itu, Prof. Otto. Termasuk Prof, tadi belum disinggung soal para avokat yang berbeda organisasi saat ini seolah-olah dihadap-hadapkan, atau ini adalah, mungkin Prof. Otto sudah lagi di media sosial, ini adalah kasus Tika Eki ini seolah-olah adalah pertarungan antar organisasi avokat yang berbeda-beda. Itu kayak terjadi, Prof? Saya kira itu enggak ada kaitan dengan organisasi sih. Tetapi memang di dalam orang akan bisa melihat mutu daripada para avokat masing mungkin begitu, tetapi tidak bertarung organisasi. Karena bagaimanapun Peradi itu the biggest one, ya kan? Peradi adalah organisasi yang sama-sama avokat, anggota kita hampir 70.000 orang, ya kan? Cabang kita ada di hampir 192 cabang di seluruh Indonesia. Saya kira kita juga menjadi anggota daripada yang sadar baik International Bar Association di anggota avokat dunia. Jadi saya kira hal itu tidak merupakan soal bagi kita. Ya. Jadi kalau masyarakat melihat ada perdebatan antara lawyer yang ini dan lawyer yang lain, itu adalah semata-mata seharusnya oleh masyarakat adalah semata-mata diskursus hukum untuk sama-sama menghadirkan keadilan untuk bagi pihak yang dibela. Ya, saya harus berpikir positif. Saya tetap hormati semua avokat itu dan punya tujuan yang baik. Dari organisasi manapun dia, saya tetap menghormati bahwa dia bertujuan membela keadilan dan kebenaran. Nah, oleh karena itu cuma saya hanya berikan nasihat. Ada kekhawatiran. Nah, ini kan kekhawatiran nih. Kekhawatiran karena ada beberapa isu yang saya dengar. Jangan sampai ada avokat itu yang disewa oleh orang tertentu, bukan untuk membela klien itu, tapi untuk menjerumuskan klien itu dengan kebodohannya. Katakanlah begini, ada seorang, saya tidak bilang dalam kasus ini ya, contoh aja, ada orang dia sebenarnya dituduh berterpidana dan dituduh dalam satu kasus, tapi supaya kalau dia tidak didampingi dengan cara, kan berita acaranya tidak sah, tapi dia oleh si oknum tertentu disuruh ngaku berbuat. Kamu berbuat aja, ngaku aja. Nah, supaya sah berita acaranya disewa pengacara. Kamu dampingi dia lah, padahal dia sebenarnya dampingi. Dia bukan mau bela orang ini, tapi dia mau menjerumuskan orang ini bersama oknum tertentu. Jangan sampai terjadi kasus itu, gitu ya. Nah, saya tidak mengatakan di dalam kasus ini, tapi itu bisa terjadi. Nah, dan nanti Kak Deddy yang harus melihat itu, ya. Jadi bayangkan itu, mengerikan kalau itu terjadi. Dan itu pengkhianatan yang sangat luar biasa dari seorang avokat, ya. Pengkhianatan luar biasa. Don't betray your client. Berkali-kali saya mengatakan, apapun yang kau lakukan, tapi jangan sekali-sekali Anda mengkhianati klien. Itu prinsip paling utama. Tidak boleh. Itu lesson number 1. Ya, pelajaran pertama seorang avokat, jangan coba-coba khianati klien dalam keadaan apapun. Bahkan meskipun Anda tidak menjadi lawyernya lagi, Anda tidak boleh buka rahasia klien. Itu tidak boleh. Paling terlarang. Jadi itu kekhawatiran sekarang. Jangan sampai ada seorang ya yang didakwa, ya sebenarnya dia tidak mau bela ini, tapi untuk melegalisir perbuatan tersebut, avokat itu menjadi pengacara. Jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan dalam kasus ini tidak terjadi. Kalau itu terjadi, Kak Deddy mungkin yang lebih tahu. Dan Kak Deddy ya,
Itu nih Christian. Baik, terima kasih Prof. Tadi sudah menggambarkan bagaimana ada diskursus, ada perbedaan perspektif, ada perbedaan sikap, ada perbedaan pandangan. Jauh di sebelah atau di samping perbedaan pandangan, perbedaan posisi tersebut, ada mereka yang selama 8 tahun ini, kalau kata bahasa Kak Dewi tadi, tidak ada yang mendengar jeritan hati mereka, tidak tahu kemana mau dapat keadilan. Dan tahun 2024 ini ada pintu lebar di Pradi Tower yang dibuka untuk mereka. Jadi saya mohon untuk turun sejenak dan menemui ada beberapa keluarga korban. Saya mohon teman-teman panitia kasih mic ya keluarga korban, keluarga terpidana. Oke, thank you. Terima kasih ya. Saya bawa mic-nya, saya aja yang ke sana. Mohon izin berdiri aja. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Mic-nya mana yang dipakai? Yang ini? Oke. Pakai ini Ibu Ami. Kalau kita yang hadir di sini kan nontonnya dan tahunnya tahun 2024. Iya. Yang di sebelah sini, yang merasakan, yang nggak tahu tadi bahasa Kang Dedi, yang nggak tahu mau kemana, mau lapor kemana, tahun 2016 lalu. 8 tahun Ibu nanti apa kalau bahasa Ibu tadi mungkin kita ngobrol di belakang? Menanti mujizat dari Allah yang akan datang untuk membantu adik-adik kami dan anak-anak kami. Dan akhirnya selama 8 tahun menanti adalah mujizat dari Allah yang datang melalui Bapak Dedi dan Bapak Oto dan juga Bang Ferry. Kami sebagai keluarga terpidana berterima kasih kepada semua Pak Haji Dedi, Bapak Oto dan Tim Paradi dan juga Bang Ferry yang bisa mempertemukan kami dengan beliau-beliau yang menolong kami, anak-anak kami untuk melakukan PK kembali. Dan itulah yang saya sampaikan, bahwa pada adik saya bilang setiap menjenguk, kalau kamu tidak bersalah, insya Allah mujizat akan datang. Dan sekarang mujizat itu datang melalui beliau-beliau orang-orang baik yang mau membantu kami. Itu saja. 2016 lalu, Ibu Aminah nyangka gak kalau yang 8 tahun kemudian beliau-beliau yang ada di depan ini atau siapapun yang menyaksikan kita yang menyatakan bahwa dan percaya bahwa 6 terpidana ini mengalami hal yang saya tidak mau memberikan labeling tertentu, tapi mengalami hal yang sama sekali kita tidak inginkan. Ibu nyangka gak ketemu sama Prof. Kang Dedi dan semua yang ada di sini hari ini? Enggak pernah menyangka sama sekali. Saya kira takdir adik saya dan semua teman-temannya itu berakhir di jeruji besi. Tapi itulah yang dijanjikan Allah, menjawab semua doa-doa yang terzolimi oleh orang-orang yang berkuasa. Tidak akan pernah menyangka bahwa kasus ini sampai disaksikan seluruh dunia dan dibantu oleh orang-orang yang baik semuanya. Saya terima kasih Bapak Dedi, Bapak Oto dan tim Paradi semuanya yang membantu, dan juga Mas Ferry yang melalui beliau kami bisa bertemu Bapak Dedi. Terima kasih. Kami dari perwakilan keluarga terpidana mengucapkan terima kasih, dan kami hanya minta satu untuk Bapak Pasren, jujurlah Pak sebelum terlambat, jujur. Dan juga ayat semuanya. Kami tidak pernah minta bohong, kami hanya minta jujur. Dari awal 2016 selalu minta jujur. Begitu juga dengan teman-teman yang waktu malam itu tidur di rumahnya Bapak, anaknya Bapak Pasren. Itu aja. Baik, terima kasih Bu Aminah. Selain Ibu Aminah ada ayah
Peggy Setiawan, saya boleh, mungkin Bapak bisa ke sini Pak, mohon izin, saya nggak bisa masuk ke situ. Ini adalah ayah Peggy Setiawan, betul ya? Ini yang hadir hari ini, ada Prof. Otto, ada Kak Dedi, ada mungkin sering lihat, ada Pak Reza Ibragiri, ada Pak Sutyodo Aji, ada semua orang yang hadir, gak hanya di sini. Bapak tahu, gak hanya di sini, tapi juga di bawah hadir di sini, dan juga nonton kita secara live streaming di sejumlah stasiun televisi. Bapak nyangka nggak? Dulu 8 tahun mungkin nggak ada yang datang ke Bapak untuk mau bantu dan ingin tahu nasib Peggy Setiawan. Hari ini ada banyak mata, mungkin nggak ada di sini, lebih banyak lagi. Alhamdulillah banyak mata yang menghubungi anak saya, menolong anak saya orang miskin, saya orang kuli bangunan. Ini tolong sama Kang Dedi, Pak Otto, dan para PHK hanya Peggy. Terima kasih banyak. Sebagai orang tua mengucapkan terima kasih yang banyak sedalam-dalamnya. Semoga diberi kesabaran buat yang penolong ini. Amin. Bapak mungkin bisa cerita dikit, tahun 2016 lalu, ketika Bapak tahu bahwa Peggy waktu itu diduga melakukan pembunuhan terhadap Ina dan Eki, waktu itu reaksi Bapak gimana? Pertama kali itu? Saya dengar dari media bahwa anak saya tertuduh bahwa sekarang anak saya tidak bersalah, anak saya kerja di Bandung sama saya dan rekan-rekan saya. Terus ada tuduhan gitu anak saya bagi anak saya. Terus anak saya terus membela terus karena anak saya tidak bersalah, terus berani membela demi kebenaran. 8 tahun itu gak singkat ya Pak? Iya. Gimana Bapak, Peggy dan keluarga yang lain bisa bersabar menunggu keajaiban hari ini 2024? Ada banyak orang yang mau mengulurkan tangan bantu untuk mencoba cari keadilan di kasus ini Pak. Saya berterima kasih banyak. Saya dulu gimana rasanya anak saya dituduh sebagai pelaku pembunuh dan pelaku pemerkosaan gitu, tapi anak saya tidak bersalah, tidak berbuat apa-apa. Saya terima kasih banyak yang mendukung, semuanya banyak yang mendukung. Harapan Bapak sekarang sudah disiapkan, ada 2 orang, Bang Yutek, Bang Ruli yang lagi nyiapin akan ngajuin PK. Harapan Bapak ini? Saya semoga PK ini semoga berhasil bagus dan semoga sukses. Semoga terwujud. Amin. Amin. Sama-sama kita doakan semua yang mencari keadilan bisa menemukan, termasuk Bapak. Amin. Dan Peggy Setiawan. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Oke, Bang Jutek, Bang Ruli. Christian. Ya. Mungkin ada betul kita lupa satu orang di sini yang sangat penting sekali. Ini ada Dede di sini. Dede ini adalah orang yang pernah bersaksi, berkata-katanya dia bohong. Luar biasa ya, ada orang datang ke tempat ini mengatakan dia bohong nih. Kang Punten, sini. Kang Punten di sini Kang. Ini udah dicecar sama Otto Hasibuan nih waktu datang ke Pradi Tower. Kamu tahu konsekuensi ketika kamu membuka atau memberikan fakta lain? Ya, tahu. Oke. Dari beberapa hari ini, beberapa waktu ini, kita nanti membelakangi Prof. Otto dan Pak Sutno dan Bang Reza. Jadi saya mau ambil sebelah sini ya, nggak apa-apa ya. Sebelah sini, Kang Dede. Tahu konsekuensinya. Banyak yang menduga Kang Dede itu punya motif lain buat ngaku. Ada motif lain nggak? Coba tegasin, ada motif lain nggak? Tidak ada. Motif lainnya apa? Saya hanya beli bangunan kok. Hanya buat pansos, untuk apa pun mending saya kerja. Enak beli bangunan di belakang, nggak ada yang ganggu, hidup bebas. Buat apa? Oke, itu satu. Ada juga di media sosial, kalau kita lagi live streaming sekarang ada yang memberikan pendapat. Kang Dede apakah menerima hadiah dan untuk apapun setelah memberikan pernyataan atau memberikan fakta yang kelainan dari apa yang sudah ada selama 8 tahun ini? Tidak pernah sama sekali. Ada memberikan hadiah? Tidak pernah. Jadi nggak ada ya? Tidak ada. Itu bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Kang Dede bisa cerita sebenarnya apa sih titik baliknya sampai Kang Dede ini yang hadir di sini kan 3.000 orang, kok nggak seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu kasus ini? Itu tiba-tiba Kang Dede berani bilang
bahwa kejadiannya gak kayak tahun 2016 itu. Perundungan di titik mana? Lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nongkrong, lagi minum kopi, terus tiba-tiba tercetus aja gitu? Atau gimana? Karena mikir rasa bersalah sih selama 8 tahun. Rasa bersalah selama 8 tahun? Selama 8 tahun. Itu yang menghantui? Pas 3 bulan terakhir itu saya susah tidur. Tidur jam 3, jam 4, jam 3, jam 4, itu saya baru tidur. Jadi selama 8 tahun ini gak bisa tidur, selama baru saat dini hari bisa tidur? Jam 3, jam 4? Jam 3, jam 4. Setelah itu ketemu lah Kang Deddy? Saya menampar Pak Deddy sendiri. Terus? Ya awalnya saya sama keluarga rundingan. Kata keluarga ke Pak Deddy aja, cuman saya belum mantap Bu. Belum mantap karena apa waktu itu? Kan posisinya kan saya saksi kunci. Oke. Harus keluar kan istilahnya dalam. Harus keluar kan istilahnya dengan harus ada pendamping Bu. Nggak asal keluar, saya main keluar. Waduh kalau saya main keluar ya mungkin media juga istilahnya mikir saya hanya gimana ya? Pansos lah mikirnya. Cuman saya berundingan sama keluarga seminggu setelah kemudian, seminggu sebelum Pak Deddy itu keluarga bilang udah Pak Deddy aja, terus saya mantepin diri, kuatin mental, ya udah saya menghubungi Ferry, lalu Ferry menghubungi Pak Deddy. Pak Deddy bawa ke Praditaun. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini ke melalui PK. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kan janji mau menjadi saksi juga di sini. Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga tidak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang tujuh. Walaupun pengadilan sekali belum bersalah, tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga terpidana 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran? Tidak ada Pak. Ini kan orang loh. Indonesia tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada tidak keluar. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya merasakan hidup kemarin. Serius Pak. Pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius Pak. Ya, jangan sampai ada yang salah ya. Iya Pak. Karena risikonya buat kamu juga berat kan, ya kan? Saya betul risikonya. Ya kan? Jangan sampai salah loh, ya. Siap. Tidak berubah? Tidak sama sekali Pak. Di depan semua orang ini, kau katakan tidak berubah? Tidak berubah. Apa berubah? Saya berkata jujur ini. Itu benar ya. Walau Anda juga diteror, dia apa-apain, tidak berubah? Tidak berubah. Ngapain takut Pak? Orang saya berkata jujur, ngapain takut? Kemarin baru saya takut. Dulu memang takut kan? Takut sama sekali. Takut sekali. Takut sekali. Sekarang kenapa tidak takut? Tidak takut karena berkata jujur. Oh. Yang ditakutin apa? Waktu kamu berbohong, aku takut. Takut sekali Pak. Gak bisa tidur. Gak bisa tidur. Dek, kamu lah takutnya dilaporin ke Polda? Enggak Pak sama sekali. Takutnya apa Pak? Tinggal dilawan aja. Ya, jadi yang penting ini ya, saya juga sungguh-sungguh berharap jangan karena ada suatu hal Anda itu dulu berbohong, sekarang berbohong lagi, ya kan? Nah, syukur kalau betul kau berbohong, kau menyatakan kamu menyesal perbuatanmu, pertahankanlah itu agar kami juga jangan tersesat. Kami tidak mau tersesat. Tapi kalau benar yang kamu katakan itu, kami akan tetap berjuang membela 7 terpidana. Ya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Otto. Terakhir dari saya, Kang Dede, tanggal 31 Agustus 2016 itu Kang Dede ada di mana? Di rumah nggak usah kerja, saksinya ibu sama mantan istri. Jadi nggak. Ada saksi ya? Ada saksinya ibu sama mantan istri. Waktu itu 31 Agustus 2016
Kang Dede posisinya ada di rumah Ya, seharian, nggak seharian kemana-mana. nggak kemana-mana. Dipastikan nggak ada orang yang lain bertemu dan lain-lain. Nggak ada. Soalnya saya punya anak istri, Bu. Dan sampai saat ini istri dan ibu bisa menguatkan bahwa Kang Dede ada di rumah 31 Agustus 2016. Bisa, Bu, kalau buat kebenaran mah. Kita berikan tepuk tangan yang beliau untuk kebenaran Kang Dede. Kang Dede, untuk belum silakan dipersilakan untuk kembali ke tempat. Bang Ruli, Bang Bos, Bang Bot, dan Jutek. Tadi sudah disampaikan oleh Propoto, sudah ditugaskan kepada abang berdua dan tim untuk menyiapkan TK. Ada keluarga di sebelah sana yang pasti tentu mendengar sudah seberapa jauh, seberapa lengkap usaha untuk mengajukan peninjauan kembali dan seberapa bisa berharap pada peninjauan kembali yang akan diajukan hari ini. Mau Bang Ruli dulu atau Bang Jutek dulu? Silakan. Baik, terima kasih para hadirin yang kami hormati. Terima kasih kepada Bang Otto dan juga DPN Pradi yang sudah mempercayakan kepada kami. Hampir 2 bulan kami menangani kasus ini dengan tim koordinatornya, saya dengan Bang Ruli, dengan ada Dr. Asido PPH. Kami dan tim hampir 2 bulan meninggalkan kantor pekerjaan sehari-hari kami. Hampir nggak pernah kami sentuh ini pekerjaan kantor pribadi. Kami konsen full untuk melayani, untuk menegakkan keadilan yang diberikan oleh Ketua Umum kepada kami. Hampir minggu lalu 3 hari kami baru keluar dari Barreskrim itu sampai di rumah jam 4 subuh untuk mendampingi pemeriksaan saksi dan sebagainya. Semua ini saya ceritakan bukan untuk kebaikan dan kesombongan kami, oleh karena kami terpanggil melihat peristiwa ini sungguh memilukan. Sengkon dan Karta tahun 74, kejadian Haji Sulaiman itu menjadi catatan sejarah buruk peradilan Indonesia. Kalau ini terjadi, menurut saya lebih dari peristiwa tahun 1974. 74 yang lalu hanya 2 orang yang salah dihukum. 2024 kalau kita ini bisa bebaskan, ada 8 orang yang salah dihukum. Dan ini sungguh miris bagi penegakan hukum. Dari fakta cerita yang ada kita sudah tahu semua bahwa ini peristiwa, banyak hal yang kami pertanyakan. Kami sudah membentuk tim 150 orang lebih gabungan dari tim dari Pradi Bandung dengan DPN Pradi dengan PPH. Kami sudah gabung, kami sudah membentuk tim dan waktu dekat kami akan mengajukan PK. Mudah-mudahan doakan minggu depan kami sudah bisa mendaftarkan peninjauan kembali. Kami lagi berjuang, tentu hal ini tidak mudah. Dengan Bang Ruli kami ini berjuang bersama-sama atas arahan dari Bang Otto. Dan mudah-mudahan apa yang kami perjuangkan ini untuk keadilan bagi masyarakat, bukan untuk menyalahkan institusi manapun, bukan untuk menjelekan lembaga manapun. Faktanya memang kita sebagai orang hukum bahwa peristiwa ini sudah inkrah. Pemeriksaan di polisian sudah diaminkan dengan P21 oleh jaksa, sudah diuji oleh tingkat 1 di pengadilan sampai ke kasasi. Tetapi masih ada upaya hukum yang sedang kami lakukan. Semoga dukungan dari masyarakat, dari para pencinta keadilan, peristiwa ini dapat kita ungkap sejelas-jelasnya dan ini menjadi sejarah bagi hukum di Indonesia supaya hal ini tidak terulang kembali. Terima kasih mungkin Bang Ruli dan kawan-kawan. Bang Ruli, silakan. Ada yang mau ditambahkan? Ya, terima kasih. Dalam analisa saya tidak akan lagi bicara apakah ini kecelakaan atau ini kejahatan. Tapi faktanya sudah ada vonis. Upaya yang saya lakukan
bagaimana agar 6 terpidana ini lepas dari dalam lapas. Tentu saja salah satu atau satu-satunya jalan dengan Mahfud, dan juga tentu saja bahwa tujuan kami dalam hal ini selama ini melaporkan A, melaporkan B, melaporkan C, itu adalah upaya. Dan hari ini faktanya muncul sudah Dede. Ini hal yang memang dari awal kami inginkan, kami harapkan. Mudah-mudahan saja saksi atau alibi yang kami maksud bisa diterima oleh majelis. Itu saja mungkin yang kami inginkan. Terima kasih. Silakan. Ya, saya tambahkan dikit karena di sini penghargaan kepada tim yang sudah bekerja, bukan hanya kami berdua. Kami mohon 150 anggota tim yang hadir di sini bisa berdiri. Tim kuasa hukum dari keluarga terpidana yang hadir boleh berdiri. Yang masuk di kuasa 150 ya. Nah, ini adik-adik yang di luar ya. Nah, ini para pengacara-pengacara yang tergabung di tim yang memperjuangkan siang dan malam untuk kepentingan keadilan bagi para terpidana. Terima kasih. Total ada 150. Ya, 150 ya, penerima kuasa. Baik, terima kasih. Kayaknya kurang tepuk tangannya untuk 150 pengacara yang akan bersiap akan mengajukan peninjauan kembali. Itu kabar baik. Mungkin kalau Bapak Ibu di luar sana yang menyaksikan kami dari televisi jangan kelihatan Ibu Aminah sampai sekarang menangis mendengar apa yang Bang Jutek bilang bahwa minggu depan Ibu udah akan diajukan ya peninjauan kembalinya ya Bu ya. Ya. Nangis Bang. Akhirnya 8 tahun keajaiban itu dan terima kasih Bang Ruli, Bang Jutek. Sekarang saya mau berkenan. Mungkin dari perspektif orang yang punya negatif thinking akan bilang bahwa Bapak ini kan ada di institusi Polri lama sekali, tapi kok punya sudut pandang sebagai seolah-olah sebagai outsider dari institusi Polri. Kita tengah tidak menyerang institusi, tetapi kita tengah mencari hal yang mungkin kalau perlu diperbaiki atau dikoreksi, maka sama-sama dalam atas nama cinta kita terhadap institusi Polri, sama-sama kita coba untuk sampaikan dalam bentuk saran atau masukan kalau perlu dikoreksi. Itu bentuk cinta kita terhadap institusi Polri. Ya, sekarang Komjen Pol Purnawirawan Susnur Haji yang udah taruhan siap-siap, katanya kalau dia bisa membuktikan apa Komjen 10 juta buat yang bisa membuktikan kalau kasus itu bukan kecelakaan. 10 juta duit pensiun ditambah duit hasil bertani. Halo. Izin Jenderal, mungkin di awal mungkin bisa diawali dengan tadi pertanyaan saya. Jenderal ini kan Polri, ya. Petani sekarang. Oh sekarang, dulu. Jadi dengan pengalaman yang Jenderal miliki sebenarnya, kemudian punya kapasitas untuk kami dengarkan perspektifnya, bisa jadi benar dalam memberikan analisa dalam melihat proses yang sudah berjalan selama 8 tahun ini. Silakan, Jenderal. Baik, yang terhormatnya sudah disampaikan tadi. Untuk mengurangi waktu itu habis 7 menit. Pak Oto, mohon izin. Kemudian saya salutnya kepada universitas ini yang telah mengumpulkan sekian banyak, ditayangkan sekian stasiun televisi dan medsos, dituntun ratusan juta mengalahkan Olimpiade Paris. Boleh kita tepuk tangan untuk Universitas Paramadina? Itu bukan basa-basi, tapi demikian kecintaan kita kepada rasa keadilan dan kemanusiaan. Baik, saya akan memberi judul apa yang saya sampaikan ini. Perkaranya ada, tersangka tidak ada. Perkara tidak ada, terpidana ada. Saya ulangi, perkaranya ada,
tersangka tidak ada, perkaranya tidak ada, terpidana ada. Ini fakta yang terjadi saat ini yang kita bahas ber-3 bulan, sudah masuk bulan. Mengapa demikian? Karena kita tidak taat pada pakem. Pak Dedi paham banget itu pakem. Kalau wayang itu ada pakemnya. Mengapa tidak taat? Pelajaran paling mendasar untuk seorang anggota Polri yang akan menulis kepada reserse itu adalah apa definisi penyidikan? Agak teori sedikit. Definisi penyidikan itu adalah sesuai pada hukum acara kita. Serangkaian upaya penyidik untuk membuat terang suatu peristiwa pidana atau bukan tentunya, dengan mengumpulkan alat bukti sehingga mengetahui pidana, kemudian menentukan siapa pelakunya. Nah, pakem ini dilanggar. Bagaimana dilanggar? Bukan karena saya terbukti pada pra-peradilan kemarin. Tangkap dulu orangnya, alat bukti dicari. Ya ini fakta, buktinya kalah. Jadi kalau tersinggung mau nyalakan saya, tidak, kemarin buktinya ada, itu bukan kata saya. Ya, kemudian yang kedua, kita melanggar pakem juga untuk yang paling mendasar dalam sekolah Polri bagian reserse. Mudah-mudahan ada polisi yang di sini, mudah-mudahan ada yang ingat. Saya ngomong gini, bukan saya benci sama Polri, tidak mungkin. Dibunuh pun saya mau demi Polri yang telah. Tapi cara mencintai Polri adalah dengan memberitahu kekeliruan, kemudian memberi jalan ini yang benar. Bukan dengan membabi buta, tidak ditunjuk jadi pembela Polri, pembela Polri. Ada yang di Konoha. Di Indonesia juga ditunjuknya kapan membela, tapi belanya babi buta dengan cara besar-besaran suara. Wah, ini kan mudah-mudahan pengacara ini nggak ada. Jadi teori mendasar apa? Trial evidence, tempat mencari alat bukti. Di mana itu? Di segitiga itu. Di situ ada korban, di situ ada saksi, di situ ada barang bukti. Oke, saya kembali ke laptop. Untuk kasus ini. Kasus ini, laporan polisi pertama di Polres Sumber. Sebutannya Sumber, tapi nama aslinya Polres Bogor Kabupaten. Cirebon Kabupaten. Wilayahnya meliputi jembatan flyover di Tahun itu. Laporan polisinya kecelakaan lalu lintas. Datanglah polisi ke TKP, mengumpulkan alat bukti. Di situ ditemukan satu jenazah, satu belum meninggal. Di situ ditemukan darah, di situ ditemukan sepeda motor dan lecet, stangnya bengkok, stabornya pecah. Kemudian di ini? Andu. Sobrekannya juga lecet, lecetnya lecet. Kemudian helm jatuh, darah ditemukan di situ. Saksi pertama melihatnya katanya kecelakaan. Melaporkan ke bengkel di situ, beritahu yang namanya Oki dan Jaya. Dia melawan arah menunggu itu sampai menunggu polisi datang. Setelah polisi datang, baru selotor segala macam datang, jenazah yang hidup dan yang sudah meninggal dinaikkan ke mobil patroli dibawa ke rumah sakit. Diproseslah sebagaimana proses, tidak perlu saya ceritakan di sini, sudah ada SOP-nya. Disimpulkan kecelakaan lalu lintas. Tas tuntas. Cirebon Kabupaten itu punya polisi sendiri, Polres sendiri, Polseknya sendiri, Kejaksaan sendiri, pengadilan sendiri. Disebut masyarakat setempat Polres Sumber. Udah tuntas. Dan laporan polisi tentang kecelakaan lalu lintas itu tidak pernah, saya ulang lagi, tidak pernah dilimpahkan
dilimpahkan ke Polres Kota atau Ciko, tidak pernah juga diminta oleh Polres Ciko, tidak pernah juga ditarik ke Polda. Tuntas, korban ada, TKP ada, alat bukti ada, bisa ada. Nggak tahu bagaimana ceritanya, di Ciko ini nggak mau kalah. Buat juga laporan polisi pembunuhan. Siapa yang lapor? Pak Dedi tahu, jangan tanya pada saya. Nah kalau saya minta di sini, saya pun nggak bisa dituntut. Memang laporannya ada. Kemudian laporan itu dari siapa? Informasinya bisa ditelusuri di berkas tebal begini. Saya udah baca berkas. Tidak bisa mungkin yang lapor ngasih informasi namanya AF, yang dilapori bapak itu, oleh bapak itu membuat laporan polisi rinci sekali, lengkap sampai nama. Ini ada ajaib juga laporan ini. Ya, karena tidak taat pada pakem, Pak Dedi, Pak Pembuayangan, mestinya ke teori pendidikan tadi, ada nggak peristiwanya? Untuk tahu ada tidak peristiwanya, ada nggak TKP-nya? TKP-nya tidak ada. Yang ada TKP itu di atas jembatan. Sudah selesai diproses. Nggak ada TKP di wilayah Cirebon Kota. Apa TKP? Di situ ada korban, di situ ada alat bukti lain, barang bukti, saksi dan sebagainya. Nggak ada saksi yang mendengar yang katanya AF. Ada 11 tersangka. Kalau tersangkanya 11 ditambah korban 2, berapa ini? 13. Kata AF sepeda motornya 4. Coba bagi sepeda motor 4 dibagi 13. Berarti satu sepeda motor ada yang 4 orang. Masyarakat di situ tidak dengar bunyi sepeda motor yang kejar-kejar. Di situ hujan dan di situ tanah, tidak ditemukan bekas sepeda motor. Tidak ditemukan juga darah. Demikian juga kondisi ini terjadi di SMP 11. Yang dilihat oleh air jaraknya berapa Pak? Nah beliau ukur 150 meter gelap, hujan juga, dia bisa melihat orang yang tidak dikenal namanya tapi tahu wajahnya. Ya, itu ada cerita coba. Kemudian dia tahu warna sepeda motornya. Boro-boro warna sepeda motor, warna bajunya sendiri dia nggak tahu karena gelap. Tapi sepeda motor jarak 150 meter dia tahu. Tahu pula jenisnya, warna motornya tahu. Bisa nggak dipercaya ini? Nah, TKP-nya tidak ada. Kemudian oke, taruhlah TKP-nya kita undang ada. Taruhlah kita ini baik hati. Kan dalam pelajaran hukum itu apa? Kalau pidana, locus delicti dan tempus delicti. Locus delicti-nya kita baik hati, kita anggap ada. Tapi alat bukti untuk mengatakan peristiwa itu ada apa? Saksi tidak ada. Kenapa saya berani mengatakan tidak ada? Adalah sekitar 10 orang saksi, termasuk Dede. Termasuk. Tapi di antara sekian saksi itu, Dede sudah mencabut, kemudian Liga Akbar mencabut, kemudian Aib tidak tahu rimbanya, dan lain-lain. Jadi kalau 10 atau 15 saksi, 1 orang atau 2 orang sudah menyatakan berbeda pendapat, maka kesaksian itu lemah. Tidak ada ya. Kalau mau ada, harus didukung alat bukti lain buat saksi. Oke, kita di ruangan ini. Berapa ini? 5.000. Kita katakan warnanya apa? Merah misalnya. Nah, tapi kita katakan putih atau hijau. Sampai di luar kita katakan hijau. 5.000 mengatakan hijau. Benar? Bohong kan? Lah, tidak hijau kok. Tidak usah dibinti ya, tidak hijau. Berarti kita berbohong berjamaah. Kebohongan itu akan terbantah manakala kita punya alat bukti, khususnya alat bukti saintifik.
Ada rekaman video, ada rekaman handphone bahwa ini warnanya merah campur putih dan lain-lain. Jadi jangan percaya dengan sejumlah saksi. Ya, berarti saksi sudah ingin untuk mengatakan ada peristiwa pembunuhan di Cippo. Saksi sudah ada. Kemudian alat bukti lain katanya pisau. Pisau tidak sama sekali mengatakan itu akibat pembunuhan. Akibat trauma benda tumpul, nanti beliau pakarnya bisa digerakkan. Kemudian apalagi keterangan daripada terdakwa sudah dicabut, bahkan di depan persidangan dicabut. Jadi apa lagi alat buktinya? Alat bukti saintifik ya nggak ada, CCTV nggak ada. Nanti Pak Profesor Rizal menjelaskan lagi, dari HP juga nggak ada, darah nggak ada, kemudian pisau sperma nggak ada. Ya kalau gitu, adakah peristiwa pembunuhan di kota Cirebon? Lah kalau tidak ada peristiwa berarti kita mengadili hantu. Ya kita bolak-balik buntah hantu aja, ya nggak akan selesai. Tinggal cepat mana kiamat sama selesai perkara ini. Banyak pikiran beredar meracuni masyarakat Indonesia, termasuk meracuni orang pintar. Menurut saya percaya itu, saya duga itu pembunuhan. Apakah hukum di Indonesia, pelajaran hukum pidana itu adalah menurut saya dan saya duga? Bukan kan? Alat bukti yang kita pakai. Alat bukti satu sama lain harus bersesuaian. Bisa saja jumlah alat bukti itu kalau berapa di pasal 184 taruhlah ketemu 9 yang akan dibuat pun sudah ketemu, tapi tidak saling bersesuaian, maka itu tidak ada nilai. Oke, kembali kepada PK, mudah-mudahan Pak Hakim di Kayangan sana mendengar yang terus. Jangan kita terlalu numpang-numpang aja. Beliau sudah katakan, saya tepuk tangan pada. Apa tadi kata beliau? Hukum tertinggi itu apa? Keselamatan manusia. Ya, kalau 8 orang yang tidak bersalah masih di dalam penjara, itulah keselamatan manusia untuk mendapatkan keadilan. Itu hukum tertinggi. Peristiwa tahun 74 belum ada KUHP, masih zaman HIM. Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu tahun 80-an Profesor Dr. Omar Simadi. Beliau tidak numpang tidak nanya pasal berapa di HIM, senggol dan kata keluarkan. Masa tahun 2024 masih numpang. Tidak ada numpungnya, itu bukan numpung. Alah, masuklah ke penjara itu 3 hari. Loh, aku tidak pernah masuk ke penjara, bisa ngomong begitu. Saya pernah. Saya 3 kali ditangkap. Di Bandung ini pernah ditangkap juga. Masih jabat, betul. Di Batangan ditangkap, tapi itu masa lalu, tidak usah diangkat. Kalau diangkat lebih menambah kehebohan. Sesat peradilan pada saya tidak bilang. Tak usah lagi kan. Termasuk siapa yang bisa buktikan pada masalah saya, enggak perlu saya kasih hadiah, kan? Nah, makanya mengapa Susno itu berani mengatakan bahwa siapa yang bisa membuktikan bahwa di Polres Cipto tanggal 27 Agustus 2016 ada peristiwa pembunuhan terbukti dengan meyakinkan didukung alat bukti saintifik, saya kasih hadiah 10 juta hasil jual pertanian tambah dana pensiun, uang pensiun. Kalau misalnya Pak, saya minta hasil pertaniannya, saya kasih cabai, terong, tomat, terus duit halal. Karena saya yakin tidak terbukti.
Gimana mau terbukti peristiwa presiden gak ono? Tak hanya peristiwanya konaon atau mah? Sunda. Tak hanya peristiwanya, namun tidak sahabat tersangkanya ya tak hanya. Dede. Saya mau bicara, Pak. Saya menghormati Anda, saya berdiri. Kita kasih mic ya ke Dede ya. Dede. Dan teman-teman itu ya. Dede, disumpah enggak waktu jadi saksi? Datang ke pengadilan enggak? Tidak disumpah. Televisi Indonesia Sebentar, Jenderal, supaya suaranya juga bisa terdengar buat Bapak Ibu dan teman-teman saudara-saudara kita yang cek keadilan di luar sana. Dede, jawab Dede. Oke, pakai mic saja. Dede, waktu jadi saksi Anda datang ke pengadilan? Tidak, Pak. Tidak datang ke pengadilan. Sekali lagi, datang ke pengadilan? Tidak. 2 kali. Datang ke pengadilan? Tidak. Anda disumpah? Tidak. Anda disumpah? Tidak. Jangan takut Anda mengatakan bahwa Anda berbalik keterangan itu bohong dan sebagainya. Tidak bisa dihukum karena unsur kesaksian palsu itu harus diberikan di depan pengadilan di bawah sumpah. Tuhan telah menolong Anda. Tangan Tuhan telah bekerja. Anda selamat. Tidur mimpi indah karena Anda telah jujur. Siapa? Kasih. Ini kalau orang jujur berbaik hati diselamatkan oleh undang-undang. Jadi jangan takut dihukum karena Anda ditakut-takuti kan? Mau dilaporkan kesaksian bohong, bukan kesaksian jujur. Tapi kalau ada pasal kesaksian jujur. Nah, kalau Anda dilaporkan kesaksian jujur, Anda kena. Hadiahnya miliar. Musang begini. Cukup sekian, terima kasih. Tadi kemarin berapa selama 8 tahun tidurnya jam 3 jam 4. Sekarang tidurnya jam berapa sekarang? Jam 10. Wah, ini setelah kasus Haji bilang kita tidurnya jam berapa kira-kira? Sore udah tidur ya? Oke, tadi Pak Susu sudah membahas mengenai alat bukti ya. Di alat bukti Pak Reza dalam beberapa kesempatan termasuk di sidang kemarin mengatakan bahwa menilai dari pandangan akademik, Pak Reza menilai bahwa kasus ini terlalu heavy pada salah satu alat bukti saja, yaitu di pasal 184 ayat 1 kan ada beberapa, yaitu hanya keterangan saksi, menyandarkan pada keterangan saksi. Mungkin Pak Reza bisa menjelaskan kepada banyak orang yang ingin keinginannya terhadap kasus ini besar karena tentu setelah mendengar mengikuti kronologi kasus ini rasa keadilannya tersentuh. Pak Reza mungkin bisa jelaskan. Selamat sore Bapak Ibu dan semua. Sudah banyak yang berbagi perspektif dari angle para terpidana. Dengan segala kecintaan dan rasa hormat yang saya miliki, saya ingin memberikan perspektif dari sudut pandang organisasi Polri. Sekali lagi, ini manifestasi kecintaan dan rasa hormat saya pada korps keberatan. Jadi teman-teman kepolisian, baik yang berseragam maupun tidak berseragam, simak baik-baik, karena saya sedang berbagi rasa cinta dan rasa hormat saya pada saudara-saudara semua. Saya tidak punya alasan untuk berada pada posisi berseberangan dengan saudara, kecuali terus menyemangatkan saudara untuk menjadi insan bergerata yang profesional. Bapak Ibu rekan-rekan semua, terutama apabila hadir teman-teman Korps Keberatan, saya mencoba menanyai sekian banyak orang tentang apa yang bisa kita simpulkan terkait dengan penanganan kasus Cirebon 2016. Bahkan sebelumnya juga kasus Cirebon 2020 terkait dengan penangkapan PGCR. Tapi kita fokus pada kasus Cirebon 2016. Sekian banyak saya tanya. Ada advokat profesional, ada penasehat ahli Kapolri, ada mantan Wakapolri. Saya tanya, saya simak, dan saya ingat baik-baik. 5 orang saya tanya, diantaranya 5 orang menghasilkan jauh berbeda tentang apa yang kita bisa pahami dari kinerja Polri dalam mengungkap kasus Cirebon 2015. Salah seorang yang saya tanya, tiba-tiba saya ingat, adalah orang yang sama saya.
Jadi kalau tidak puas tanya dia. 5 teori, 5 penjelasan tentang apa yang terjadi dalam pengungkapan kasus Cirebon 2016. Ada yang menyebut ini sebagai kelalaian sekaligus kekhilafan. Ini sebenarnya teori disampaikan oleh Bang Rudi. Kelalaian dan kekhilafan. Pada kemana nih? Saya pikir kosakata yang dipakai oleh beliau adalah kosakata cari aman. Sehingga tidak terlalu tertarik saya untuk mendalami makna kelalaian dan kekhilafan. Ada yang lebih serius yang memakai teori ini adalah manifestasi dari kesetiakawanan yang menyimpang sesama anggota kepolisian mencoba menutup-tutupi penyimpangan, aib dan kesalahan yang dilakukan oleh sejawat mereka. Apakah teori ini valid atau tidak? Mumpung ada Pak Susno bisa ditanyakan tentang seberapa jauh relevansi teori kesetiakawanan yang menyimpang diterapkan dalam kasus ini. Yang lebih berat lagi adalah teori kepanikan. Saya sempat protes ketika teori ini dikemukakan. Bagaimana mungkin polisi berhadapan-hadapan dengan kuli yang panik justru polisi? Tidak masuk akal bagi saya. Tapi teori kepanikan itu justru diangkat oleh mantan Wakapolri, Pak Ugroseto. Beliau yang menggunakan kata kepanikan sebagai potret penegakan hukum dalam kasus Cirebon 2016. Yang keempat teorinya adalah kesembronoan. Ini saya dengar dari penasihat ahli Kapolri. Dan yang kelima, ini yang paling berat, bukan kelalaian atau kekhilafan, bukan kesetiakawanan yang menyimpang, bukan kesembronoan, bukan pula kepanikan, melainkan kejahatan. Lagi-lagi hati kecil saya berontak. Bagaimana mungkin terhadap institusi kepolisian ditempel kata kejahatan? Tapi itulah teori yang saya simak terkait dengan sekali lagi apa yang mereka potret terkait dengan pengungkapan kasus Cirebon 2016. 5 kata yang sesungguhnya sama sekali tidak menyenangkan yang disimak. Oleh karena itu, dengan semangat yang sama, saya ingin katakan forum ini sesungguhnya merupakan kesempatan emas pula bagi Polri untuk mendapatkan secercah cahaya. Jadi secercah cahaya itu tidak hanya sesuatu yang dituju oleh para pidana dan penasihat hukum mereka, tetapi secercah cahaya yang semestinya juga menjadi target untuk diraih atau direalisasikan oleh korps keberatan. Untuk mematahkan segala macam teori yang saya katakan tadi, bahwa teori 5 hal itu tadi tidak sungguh-sungguh bisa diterapkan untuk institusi Polri. Pertanyaannya, di mana gerangan sumber secercah cahaya itu? Saya menawarkan formulanya. Kalau tadi saya simak, Bapak Ibu rekan semua berbicara tentang peninjauan kembali, kita pahami bahwa mekanisme hukum yang satu ini harus dibiarkan oleh terpidana. Jadi terpidana lah, penasihat hukum mereka lah yang harus berpeluh-peluh, yang memeras keringat, yang banting tulang untuk menemukan novum tersebut. Susahnya saya bayangkan bukan alat kepala. Kenapa? Terutama sekali karena menurut saya mereka tidak sungguh-sungguh punya akses untuk mencapai barang bukti. Contoh, sperma. Dalam kasus ini sperma disimpulkan sebagai bukti pemerkosaan. Tapi pertanyaannya, apakah para terpidana dan penasihat hukum mereka punya akses ke sperma itu untuk melakukan uji ulang? Benarkah sperma ini tanda-tanda kekerasan seksual? Demikian pula terhadap apa yang disebut sebagai entah samurai panjang atau samurai pendek. Saya bayangkan kalau samurai panjang atau samurai pendek itu sungguh-sungguh digunakan untuk menusuk kedua korban. Menusuk kedua korban adalah isi laporan pencurian. Kalau samurai panjang, samurai pendek digunakan untuk menusuk kedua korban, semestinya di samurai itu tertinggal sidik jari para pelaku, dan tertinggal pula jejak darah kedua korban. Tapi pertanyaannya, apakah para terpidana dan penasihat hukum mereka punya akses ke samurai itu untuk melakukan uji tandingan? Benarkah ada sidik jari di sana?
dan benarkah ada darah di luar korban? Saya, menurut saya, terpidana dan penasihat itu mereka tidak cukup punya kuasa untuk menjangkau sejauh ini. Karena itulah, menurut saya Bapak Ibu karena semua serta teman-teman Polri yang saya cintai, dengan segala kerendahan hati untuk kesekian kalinya saya ulang, lakukan eksaminasi terlebih dahulu secara prosedural, secara proporsional, secara profesional. Sudah tepatkah penanganan kasus Cirebon 2016? Sekiranya Polri mau rendah hati melakukan eksaminasi terlebih dahulu dan membenarkan testimoni sekaligus otokritik Jenderal Listio Sigit bahwa pengungkapan kasus Cirebon 2016 tidak sungguh-sungguh taat pada kaidah saintifik, maka menurut saya ini merupakan sebuah novum. Dan kalau ini merupakan sebuah novum, maka alih-alih menunggu terpidana serta penasihat hukum mereka yang bekerja, justru Polri lah yang mengambil langkah cepat membawa novum tersebut ke Mahkamah Hukum untuk menggerakkan peninjauan kembali. Polri lah yang mengambil peran sentral itu. Sekali lagi, bawa novum itu ke ruang Mahkamah Hukum untuk diuji, yang siapa tahu hasilnya akan mengubah simpulan kita 180 derajat tentang kasus Cirebon 2016, sekaligus membuka peluang berbalik arah nasib para terpidana. Inilah kepercayaan saya yang bisa justru dihasilkan oleh institusi Tribrat. Jangan tunggu terpidana, tapi Polri lah yang tertegas membuka novum itu. Firasat saya mengatakan novum itu sudah ada di salah satu laci kantor penegakan hukum. Firasat saya, terutama sekali bukti komunikasi elektronik, baik itu gawai para tersangka maupun gawai almarhum Eki dan almarhum Mahfud. Firasat saya mengatakan bahwa bukti komunikasi elektronik itu sering-seringnya siapa dengan siapa berkomunikasi tentang apa pada menit, jam, detik berapa sudah tersimpan di salah satu kantor penegakan hukum. Bukan itu bahwa hukum ubah nasib para terpidana, ubah catatan publik, ubah teori tentang Polri yang disebut tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Reza. Tadi dengan pandangan akademiknya sebagai ahli psikologi forensik juga turut menekankan bahwa apa kehadiran kita semua pada hari ini jika menyinggung atau kita menyampaikan pernyataan yang sekiranya mungkin bagi sebagian pihak dilihat sebagai kritik, sebagai masukan, itu adalah bentuk kecintaan kita kepada pihak-pihak tersebut, termasuk institusi Polri. Ya Bang ya? Ya Prof ya, mau dibantu untuk mikrofonnya dibantu yang nyala ya Pak. Silakan Bro. Tadi Prof mau berikan tanggapan, penegasan? Boleh. Tadi kan bagus sekali komen dari Pak Reza. Pak Reza justru mendorong eksaminasi itu datang dari internal Polri sendiri. Oke. Saya begitu beliau bicara, saya tersentak. Hukum acara kita itu adalah perubahan dari HIR yang menyangkut hukum pidana yang perkaranya masih tetap. Itu kita anggap sudah maju, karya bangsa dan sebagainya karena menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tapi karena perkembangan zaman, beliau katakan akses untuk mendapatkan kesetaraan penegak hukum, hakim, jaksa, polisi, advokat belum terlihat. Beliau katakan akses untuk mendapatkan informasi belum terdapat. Nah, ini tidak apa-apa mendahului hukum acara, sangat bagus kalau seandainya yang mengajukan PK itu justru Polri. Kan di situ ada pihak berkepentingan. Polri berkepentingan. Dan bila perlu tidak hanya Polri, kita ingin jaksa mengajukan PK terhadap masalah Cirebon. Karena kemarin saya sidang di sini, saya menonton sidang juga. Ada
pertentangan antara meja kiri dengan meja kanan. Seperti Pak Wata gambarkan tadi. Ya, meja kiri dan meja kanan pada tujuannya mencari keadilan, mencari kebenaran, bukan pembenaran. Bagaimana kalau dua institusi ini, hakim dan jaksa berunding? Kira-kira salah kita ini? Bukan hakim dan jaksa, PH dan juga jaksa. Dan jaksa berunding. Oh iya, salah. Kita harus begini, kita harus begini. Indah sekali Indonesia pada waktu itu. Dan satu lagi, saya sarankan tolong dibahas di Fakultas Hukum di sini. Next for the future, hakim jangan dikasih BAP berkas. Karena apa? Kita selalu mengatakan bahwa alat bukti ialah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan. Sekarang alat bukti itu ialah fakta hukum seolah-olah ya, fakta hukum yang terungkap di dalam berkas. Bagaimana kalau sidang itu tanpa BAP dari Polri? BAP itu cukup separuh saja sampai pada jaksa. Yang lain tahu, sehingga di Polri berkas itu tidak sampai seminggu kirim ke hakim, ini tersangkanya, ini barang buktinya, ini nama-nama saksi. Wah, silakan sidang di situ. Terbuka untuk umum. Oh, nggak bisa Pak, kelamaan, kurang hakimnya, ya tambah. Nggak cukup gajinya negara, ya kurangi polisi, masukkan ke situ. Kan tak ada yang tidak bisa, hanya niat kita aja. Oke, sekian itu. Baik, terima kasih Dr. Ya. Jadi memang Ibu Bapak sekalian, hukum kita ini kita harus adil, tapi sebenarnya nggak adil. Saya bisa tunjukkan satu hal ya. Advokat itu atau terpidana itu atau terdakwa itu tidak punya kesetaraan dengan jaksa. Kita pengacara tidak pernah punya akses kepada barang bukti, ya, nggak pernah. Coba dalam kasus Jessica, itu kita katakan bahwa CCTV itu diduga palsu, rekayasa. Kita nggak bisa melihat. Dia selalu pegang terus. Bayangkan dia pegang barang buktinya, dia tuduh kita bersalah. Tapi dia bilang, mana itu barang, saya mau lihat dulu, saya periksa. Nggak bisa. Itu nggak berimbang. Dia bisa itu CCTV-nya. Kita nggak bisa periksa. Bagaimana dibilang itu hukum adil? Caranya kan kita harus punya akses apa? Barang bukti itu saya juga punya. Kalau kau bilang itu benar, saya bisa tidak sebaliknya. Nggak bisa. Jadi dari soalnya memang udah sama. Jadi akses para advokat ini harus tahu soal advokat itu tidak punya akses terhadap barang bukti. Anda bersidang di mana-mana, Anda pernah bisa lihat barang buktinya? Nggak pernah. Paling ditunjukkan di sidang, udah kita mau ambil aja nggak bisa. Waktu itu di persidangan saya mengatakan saya mau minta itu gelas sama pakai sebagai perbandingan kalau itu nggak benar, nggak bisa. Akhirnya saya ambil contoh barang bukti yang lain. Apa akibatnya? Dia bilang itu nggak sama. Karena barang buktinya bukan itu. Bayangin, saya ambil gelas Australia sebagai bukti yang sama dengan itu. Karena saya bilang saya mau minta gelas yang sama, itu yang saya pakai perbandingan, mengatakan bahwa sebenarnya kopi cyanida itu tidak benar adanya. Itu yang terjadi. Nah, sekarang dalam kasusnya Vina ini, kita nggak usah berpanjang lebar. Satu konstruksi hukum yang dibangun itu udah pasti tidak benar. Kan dikatakan ada berapa orang kemudian di sebelah 11. Terus ada 3 orang yang menjadi DPO. Ini saya tidak pernah sampaikan, tapi kita ulangi supaya kita lebih jelas lagi misalnya. Konstruksi hukum yang dibangun di dalam dakwaan dan kemudian disetujui oleh hakim dalam konstruksi hukumnya, itu saya yakini itu sangat tidak benar. Coba bayangkan, dari 11 dikatakan ada peran dari masing-masing melakukan suatu perbuatan pidana. Si A memukul, si A menusuk, si A mencium, si A pegang payudara, si A dalam hal ini adalah membawa mayat dari TKP pertama
yaitu di Kabupaten Cirebon, dari seluruh dari kota dibawa ke flyover. Siapa yang dikatakan membawa ini? Karena dia diburu dulu, kemudian mayatnya dibawa ke flyover, ke jembatan, seakan-akan mereka itu supaya katanya seakan-akan ini adalah kecelakaan. Siapa yang dikatakan membawa mayat itu dan korban itu? Yaitu namanya Dani dan Andi, ya kan? Artinya peristiwa ini terjadi karena ada figur, ada peran dari orang bernama Andi dan Dani membawa mayat ke flyover. Ternyata oleh polisi sendiri dikatakan bahwa Dani dan Andi itu adalah tidak ada. Sekarang semua tanya, kalau Dani dan Andi nggak ada, caranya mayat itu pergi ke flyover dari mana? Coba, ada yang bisa jawab nggak itu? Coba dijawab. Ada yang bisa jawab nggak? Bagaimana ceritanya mayat itu bisa sampai ke flyover? Kapung. Pakai itu namanya mayat itu. Bocor gitu ya, jalan gitu. Impossible. Bagaimana cerita? Jadi saya nggak akan dapat cerita. Padahal itu kan namanya perbuatan berencana, pembunuhan berencana dilakukan secara bersama-sama. Jadi kalau orang bersama-sama melakukan, kalau ada peran yang hilang berarti tidak klop nih, pasien yang tidak klop. Ya kan hilang perannya. Jadi bagaimana cerita yang terjadi? Kalau dua ini dinyatakan berarti kita bikin cerita baru lain dong. Oh, bahwa ternyata bukan karena ibu diburu dibawa ke flyover. Ternyata itu mati di flyover karena kecelakaan. Begitu saja kan beres kan gitu. Seharusnya. Nah itu yang persoalannya. Jadi dari sini saja saya kira semua hakim penegak hukum yang ada nggak usah capek-capek, lihat aja dulu fakta ini. Bagaimana kita menjelaskan ini? Baik penyidik, baik advokat, baik hakim, jaksa, semua bagaimana menjelaskan ini? 11 orang melakukan. Ya, coba saya menjelaskan. Kalau ada yang bisa menjelaskan kepada saya, ya saya takluk lah, ya kan? Nah, jadi kemudian banyak pengakuan saksi-saksi dari Pak sudah menjelaskan. Zaman dulu itu waktu saya sekolah, saya baca buku namanya ada saksi lutut. Tahu saksi lutut? Jadi saksi lutut ini adalah saksi yang tidak bisa diterima kesaksiannya karena dia sebenarnya takut dan berlutut kepada majikannya, sehingga waktu dia bersaksi karena ada perintah majikan. Suatu contoh banyak pembantu yang dalam kasus berkaitan dengan majikannya. Maka hakim walaupun ini saksi, tapi hakim mengatakan tidak bisa. Ini adalah saksi berlutut kepada majikannya. Pasti dia menceritakan hal yang sesuai dengan majikannya. Nah, dia dikehendaki. Jadi ini juga bisa begitu. Ada saksi yang berlutut di bawah tekanan penyiksaan dan sebagainya. Tidak bisa diterima kesaksian seperti ini. Bisa terjadi. Jadi ini peristiwa-peristiwa hukum yang harus kita ikuti. Jadi semua saksi itu harus dinilai oleh hakim. Apakah ini juga saksi oleh takut berlutut kepada majikannya atau kepada seseorang yang berpengaruh kepada dia, itu juga harus kita lihat. Jadi saya kira kalau saya tidak akan terlebar dari cerita tadi aja putri hukumnya aja. Kalau sudah Dani dan Andi dan Peron sekarang nggak muncul di dalam persidangan ini, innocent, pasti tidak ada peristiwa pembunuhan, pasti tidak ada pembunuhan. Terima kasih, Tristi. Baik, terima kasih.